Salam saudara kasih Tuhan. Dan kali ini saya mau mengajak saudara belajar firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ayat yang sebetulnya sudah sering sekali kita dengar dan sudah sering pula kita membacanya. Saya membacakan 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, kita semuanya pernah sekolah, dan kita semuanya pernah mengikuti ujian. Waktu kita ujian, kita diawasi oleh guru, bukan? Nah, ketika kita ujian, guru itu melihat kita geleng-geleng kepala, kita garuk-garuk kepala, kita stres. Tapi apakah dia menolong kita? Tidak. Dia tidak menolong kita. Karena dia mau kita menyelesaikan soal-soal ujian itu. Coba saudara lihat hal yang sama, dengan perspektif yang sama, kasus yang sedang terjadi ini. Ditambah dengan pengenalan kita akan Tuhan. Coba perhatikan saudaraku. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut. Pertanyaannya, apakah angin ribut itu mengamuk dengan caranya sendiri sehingga Tuhan Yesus tidak mengetahuinya? Bukankah dia berkuasa atas segalanya? Dia berkuasa atas angin ribut itu, saudaraku. Angin ribut itu terjadi bukan kebetulan, bukan karena angin ribut itu ingin membuat keributan, tapi itu bagian daripada skenario Yesus. Tetapi lihat, waktu angin ribut itu datang, perahu itu ditimbus gelombang, terombang-ambing. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tertidur. Apakah Yesus pada waktu itu berubah menjadi Yesus yang tidak punya perasaan? Apakah Yesus pada waktu itu berubah menjadi Yesus yang tidak maha tahu? Bukan omniscience? Tidak, saudaraku. Pada waktu yang sama, dia tetap Yesus yang maha tahu. Tuhan yang maha dahsyat. Lalu apa yang terjadi? Dibiarkannya hal itu terjadi semuanya. Maka ketika muridnya berseru dan membangunkan dia, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Apakah serta-merta Yesus langsung menghardik angin itu? Juga tidak, saudaraku. Yang pertama sekali dia bereskan adalah dia bertanya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Yang dia bereskan pertama sekali, "Mengapa kamu tidak selesaikan ujian kamu dengan baik?" Kalau seorang anak datang, "Pak, ada kebakaran." Kalau sang bapak betul-betul tidak mengetahui sedang terjadi kebakaran, maka dengan pungkang langkang dia akan segera ambil air, dia akan memadamkan api itu dengan semampunya. Dia tidak akan punya waktu berurusan dengan anaknya. "Mengapa kamu merepotkan saya? Kamu padamkan sendiri." Tidak. Tapi Yesus berkata, terlebih dahulu dia mengurus. "Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa apa yang terjadi itu bagian daripada skenario Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Pertama, tidak semua persoalan dalam hidup kita ini Tuhan mau dia sendiri yang melakukannya. Tetapi ada bagian-bagian dalam hidup ini yang Tuhan inginkan engkau sendiri yang menghadapinya. Engkau sendiri yang menyelesaikannya. Sebab engkau
sudah diurapinya dan diberinya kuasa. Jangan sedikit-sedikit saudara, aduh ini Tuhan yang kita harus minta tolong. Tidak, saudara sudah diberikan kuasa. Perhatikan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan Allah, maka padanya diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, waktu itu Yesus mau murid-murid itu sendiri yang mengalahkan badai itu, yang meredakannya. Atau yang kedua, saudaraku, Yesus sedang melatih mereka untuk sepenuhnya bergantung. Bukankah di situ ada Yesus? Mengapa takut? Kalau Yesus beserta dengan kita, semuanya ada dalam kendalinya. Adakah Yesus dalam hidupmu? Mengapa khawatir? Mengapa takut? Yang Yesus mau lihat hari itu adalah percaya saja, aku aman di tangan Tuhan. Percaya saja, Dia akan menyelesaikannya bagiku. Dan yang ketiga yang Yesus mau lihat adalah kita mempraktekkan iman percaya kita dengan menghardik, melawan apa yang sedang ada di hadapan kita. Tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita hadapi dengan keyakinan penuh, Tuhan pembela kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 27 berkata, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari ini saudaraku, Allah mau saudara tidak lagi heran-heran, karena hal yang sama dapat saudara dan saya lakukan dengan kuasa yang datang daripada Dia. Perhatikan baik-baik saudaraku. Ketika kita mengikut Tuhan, Dia mau kita mempraktekkan iman kita. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Yang kedua saudaraku, kalau Yesus bersama dengan kita, tidak perlu khawatir saudara. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi, hadapi bersama Tuhan. Kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Selamat bekerja. Jangan takut, Tuhan menolong saudara.